gelombang terjadi dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan rumah tangga, anak-anak atau apapun dalam kehidupan kita, perekonomian kita, tapi kita percaya tangan Tuhan selalu ada buat setiap hidup kita. Dia senantiasa menopang dan menuntun langkah kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini di hari Sabat Tuhan yang kudus, kita mau datang kepada Tuhan, memberi hati kita kepadanya. Kita tenangkan hati kita dan kita berdoa. Kami naikkan syukur kami di hadapan Tuhan, Bapa yang memelihara kehidupan kami, Bapa yang setia menjaga dan merawat kehidupan kami, Bapa yang senantiasa menyediakan yang kami perlukan di luar dari apa yang kami pikirkan Tuhan. Sungguh rancangan-Mu indah atas kami Bapa. Kami sangat-sangat percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Dan sebab itu kami mohon ampun di hadapan-Mu. Kami merendahkan hati kami kepadamu Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu yang kami muliakan. Biarlah Engkau yang semakin bertambah dalam hidup kami. Biarlah Tuhan hidup kami boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap tenggelam dalam hadirat-Mu. Kami siap menerima lawatan-Mu dan kami siap menerima pengurapan yang dari Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami menaikkan syukur kami kepada Engkau, Bapa yang sungguh ajaib, Bapa yang baik dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Mari setiap kita yang merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, mari naikkan syukur-Mu, naikkan sembah-Mu, bebaskan roh-Mu untuk menyembah Tuhan. Kami panggil nama-Mu Tuhan.
Kita menaikkan pujian kita yang terbaik untuk Tuhan, karena Dia yang layak kita tinggikan, Dia yang layak kita
bawah kaki kita. Jika Allah bersama dengan kita, siapakah yang dapat melawan kehidupan kita? Sungguh besar kuasa Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan, dari pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman-Nya. Percayalah, ada kekuatan yang baru akan kita rasakan saat firman Tuhan disampaikan. Mari responi firman Tuhan dengan baik. Mari responi firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena itulah yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Ya Allah, Kau tahu rancangan yang ada padamu. Kau telah sediakan, bukanlah rancangan yang jahat, namun membawa kebaikan. Segala yang terjadi untuk membawa kami lebih mendekatmu. Selalu segala yang terjadi biar membuat kami mengingat akanmu. Mari lebih lagi kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Ya Allah, Kau tahu Tuhan. Ya Allah, Kau tahu rancangan yang ada padamu. Kau telah sediakan, bukanlah rancangan yang jahat, amin Tuhan, namun membawa kebaikan. Segala yang terjadi untuk membawa kami lebih mendekatmu. Selalu segala yang terjadi biar membuat kami mengingat akanmu. Katakan lebih lagi kepada Tuhan, segala yang terjadi Tuhan. Haleluya. Segala yang terjadi untuk membawa kami lebih mendekatmu. Selalu segala yang terjadi biar membuat kami lebih mendekatmu. Lebih mendekatmu Tuhan, lebih mendekatmu, mengingat akanmu Tuhan, mengingat akanmu. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik atas kami, semua yang ada dalam pikiran-Mu atas kami adalah selalu yang terindah. Dan karena itu Tuhan, dalam segala keadaan kami tetap percaya bahwa kami pasti tetap dalam lindungan tangan kuasa-Mu. Dan pagi hari ini kembali Yesus, kami siap untuk menerima suara Tuhan yang kami yakini penuh dengan kuasa untuk memberikan kami kekuatan dan pengharapan yang baru. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara dikasih Tuhan. Dengan sukacita kita bisa kembali datang bersekutu di hadapan Tuhan, dan kita selalu punya pengharapan yang baru di setiap perjumpaan kita dengan Dia, karena kita yakini setiap hari rahmat-Nya selalu baru, tidak pernah ada habisnya, tetapi selalu baru, tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Pada pagi hari ini, di minggu yang kedua di bulan Juli ini, pesan firman Tuhan saya beri tema yaitu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan.
Saudara, kita tahu bahwa tidak ada hal yang lebih menggembirakan orang tua, tidak ada hal lain yang lebih menggembirakan seorang ibu atau seorang ayah selain ketika anak-anaknya bisa menyenangkan dia, saudara. Ya, saudara, kita tahu orang tua selalu akan memelihara. Orang tua pasti akan memelihara anak-anaknya, apapun keadaan anak-anaknya. Bahkan ketika anak-anaknya mungkin tidak memiliki sesuatu yang lebih menonjol dibandingkan dengan teman-temannya, tetapi orang tua yang mengasihi anaknya pasti akan berusaha memelihara yang terbaik. Nah, saudara kasih Tuhan, apalagi ketika anaknya bisa menyenangkan hati orang tua, kita bisa bayangkan orang tua mana yang bisa menahan hatinya untuk memberikan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Hari-hari seperti sekarang ini, dalam situasi seperti sekarang ini, mari kita menggunakan waktu sebaik mungkin untuk bisa lebih menyenangkan Tuhan. Kalau kita mengasihi Dia, kalau kita ingin menyenangkan seseorang yang memang kita kasihi, maka dalam mengerjakan segala sesuatu tidak ada terpaksa. Tapi kalau dasarnya hanya karena perintah, itu bisa jadi terpaksa, saudara ya. Dan kalau segala sesuatu yang kita lakukan karena dasarnya mengasihi, pasti dengan berkorban pun kita siap. Bahkan ketika kita merasa tidak diuntungkan pun, asalkan Tuhan senang. Nah, saudara, Daud adalah seorang pribadi yang Tuhan sendiri mengatakan bahwa Daud adalah hambaku yang berkenan di hatiku. Daud berhasil menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita bisa melihat bagaimana kehidupan Daud dalam segala keadaan tekanan yang hebat, dalam segala guncangan yang mengerikan. Tetapi kita melihat betapa luar biasanya Tuhan memelihara Daud dan seluruh keturunannya diberkati. Itulah yang seharusnya bisa kita ambil, sebuah teladan, sebuah contoh kehidupan yang bisa kita ambil, saudara. Dalam keadaan tekanan apapun, kita harus yakin, kita percaya Tuhan akan memelihara, bahkan menempatkan kita di tempat yang terbaik. Karena itu mari kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Mazmur 8 ayat 4 sampai yang ke-7, ini juga tulisan Daud, dikatakan begini: jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Dari ayat ini kita melihat ada satu pertanyaan dari Daud. Daud mempertanyakan sebetulnya apa sih manusia itu? Apa sebenarnya manusia sehingga Tuhan memperlakukan kita sedemikian rupa? Sehingga kita pun, kalau kita renungkan, kita pun seharusnya mulai muncul sebuah pertanyaan, sebetulnya untuk apa Tuhan membuat kita seperti ini? Untuk apa Tuhan menjadikan kita seperti sekarang ini? Untuk apa Tuhan membawa kita sampai sejauh ini, membuat kita ada sebagaimana kita ada hari-hari ini? Tentu bukan karena tanpa tujuan. Pasti ada tujuannya, pasti ada maksudnya. Daud mulai memikirkan, merenungkannya. Apa sebenarnya manusia itu? Sehingga Tuhan selalu mengingatnya, dikatakan Tuhan selalu mengindahkannya, bahkan dibuat yang hampir sama seperti Allah. Oleh karena Daud mulai memahami, mulai mengerti, pikirannya sampai sejauh inilah, itulah yang membuat Daud berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Karena Daud merasa bahwa hidupnya itu adalah hidup yang sangat istimewa. Hidupnya adalah hidup yang diadakan, dijadikan Tuhan karena memiliki tujuan. Saudara, kita harus mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan kita. Kalau kita belum mengerti, maka kita tidak akan pernah melakukan sesuatu yang bisa menyenangkan Tuhan. Kalau saudara pernah membuat sesuatu kerajinan tangan, atau mungkin ibu-ibu yang membuat makanan, atau mungkin bapak-bapak yang pernah membuat kursi dari kayu bekas dan lain sebagainya. Setiap hal yang kita kerjakan, setiap hal yang kita buat, pasti kita punya tujuan di dalamnya. Apakah barang yang kita buat ini akan memuaskan kita? Apakah barang yang kita kerjakan ini akan menyenangkan hati kita?
Itu dilihat dari apa, saudara? Dilihat dari apakah barang ini bisa berfungsi seperti yang kita mau. Ketika kita bapak-bapak membuat kursi dari kayu, apakah kursi itu akan benar-benar bisa untuk duduk? Apakah benar-benar berfungsi seperti tujuan kita pada kita membuatnya? Kalau benar-benar berfungsi seperti yang kita mau, sesuai dengan tujuan kita membuatnya, maka kursi itu bisa dikatakan kursi yang sukses, kursi yang berhasil, karena sudah bisa menyenangkan kita. Karena apa? Dia berguna sesuai dengan tujuan kita menciptakannya. Sudah, kita harus mengerti sekarang apa yang bisa membuat Tuhan senang. Tentu saat hidup kita sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Berarti tidak melenceng dari sasaran, tidak melenceng dari tujuan. Dosa itu bahasa aslinya hamartia, artinya tidak menemui sasaran, tidak tepat pada sasaran. Kalau boleh saya analogikan, ilustrasikan seperti seseorang yang bermain panahan, olahraga panahan. Kita tahu ketika pemanah mulai melepaskan anak panahnya, itu diarahkan kepada sebuah sasaran. Di sana ada angka-angka atau poin-poin, ada lingkarannya, lingkaran yang besar semakin mengecil sampai ada lingkaran yang paling kecil di tengah. Dan itulah poin yang terbesar. Semua pemanah diarahkan tentunya kepada poin yang terbesar atau lingkaran yang paling kecil di tengah. Dan kalau kita lihat, ada beberapa kali anak panah dilepaskan, ada yang tertancap di lingkaran yang besar, ada yang tertancap di lingkaran luar, ada yang di dalam, dan sekalipun semua diarahkan kepada sasaran, sekalipun ada banyak anak panah yang sudah menempel pada targetnya, tetapi kalau tidak mencapai pada titik atau poin yang terbesar, maka nilainya pun tidak menjadi baik, saudara ya. Sekalipun sudah masuk di dalam lingkaran, sudah menuju kepada sasaran, tetapi kalau meleset, tidak tepat pada titik yang seharusnya, maka poinnya pun tidak akan besar, poinnya akan berbeda. Saudara, kalau kita ingat Adam dan Hawa, ketika diciptakan Tuhan, dia diberi tugas untuk mengelola Taman Eden, dan ternyata Adam dan Hawa ini berhasil mengerjakan semua tugasnya dengan sukses. Tetapi kenapa Adam akhirnya diusir dari Taman Eden, saudara? Dan semua fasilitasnya mulai diambil oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan, padahal Adam ini hanya melakukan satu kesalahan, sementara semua tugas yang lain dikerjakannya. Hanya satu kesalahan, yaitu jangan makan buah yang ada di tengah-tengah itu. Saudara, satu kesalahan saja itu pun sudah disebut dosa, itu pun sudah disebut menyimpang dari tujuan yang semula. Saudara, betapa tingginya ukuran atau standar yang Tuhan beri untuk kita agar kita bisa menyenangkan Tuhan. Tetapi apakah sesulit itu? Tuhan Yesus turun ke dunia, turun ke bumi, menjadi manusia, menjadi sama seperti kita. Tuhan Yesus ingin memberikan kita kemampuan. Yesus ingin memberikan kita kesanggupan untuk bisa memiliki hidup yang menyenangkan Tuhan. Asalkan kita mengasihi Dia, asalkan kita mengerti apa yang menjadi tujuan hidup kita, maka kita pasti akan mendapatkan kekuatan, hikmat dimampukan Tuhan untuk menjadi hidup yang menyenangkan Tuhan. Sangat penting sekali ketika untuk bisa memiliki hidup yang menyenangkan Tuhan. Nah, sementara kita sudah menerima segala yang baik, tetapi apa yang kita bisa berikan? Hidup bukan hanya bicara tentang menikmati, tetapi hidup juga berbicara tentang bagaimana kita bisa membuat orang di sekitar kita bahagia, terlebih lagi membuat Tuhan disenangkan. Itulah hidup yang bermakna, itulah hidup yang berarti. Waktu kita tidak banyak, oleh sebab itu di waktu yang sangat singkat ini, mari kita mulai gunakan waktu, manfaatkan hidup kita di sisa waktu ini untuk menyenangkan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan? Yaitu kita harus tepat seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, milihlah hidup yang berbuah. Hidup yang berbuah. Berbuah itu berarti berdampak. Ada sesuatu yang keluar dari hidup kita dan bisa dinikmati orang lain.
itulah hidup yang berbuah. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan supaya kita berbuah. Tuhan menciptakan kita dari debu tanah, kita dihembusi nafas oleh Tuhan, dan Tuhan berfirman di dalam Kejadian 1 ayat 22, lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Karena kalau dalam bahasa asli atau terjemahan King James Version dikatakan be fruitful atau berbuahlah. Ya, dalam bahasa aslinya berbuahlah, bukan be successful atau jadi sukseslah, tetapi be fruitful, berbuahlah. Tujuan Tuhan semula menciptakan kita supaya kita bisa menghasilkan buah, menghasilkan sesuatu yang bisa berguna atau menyenangkan atau bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Tuhan ingin agar kita be fruitful dan multiply atau berkembang biak. Sukses itu tidak salah, tetapi sukses itu bukan tujuan akhir hidup kita. Tujuan akhir hidup kita adalah berapa buah atau seberapa banyak buah yang sudah kita hasilkan. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8 dikatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan. Dalam hal inilah Bapa disenangkan, dibanggakan, terkenal, dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara, ternyata Bapa dipermuliakan bukan saat kita memiliki harta yang banyak. Nama Bapa dipermuliakan bukan saat kita berprestasi banyak. Nama Bapa dipermuliakan bukan saat kita meraih penghargaan yang banyak. Firman Tuhan katakan nama Bapa dipermuliakan saat kita berbuah banyak. Nama Bapa disenangkan saat kita berbuah banyak. Artinya ketika orang-orang lain bisa menikmati hidup kita, nama Bapa disenangkan. Bagaimana dengan hidup kita saat ini? Apakah orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang paling dekat dengan kita, seisi rumah kita lebih dulu, apakah mereka sudah bisa menikmati sesuatu dari kita? Apakah mereka sudah bisa menikmati hidup kita? Ketika kita sudah bisa membuat orang lain di sekitar kita merasa beruntung, menikmati hidup kita, maka kita bisa dikatakan sudah berbuah, dan saat itulah nama Bapa dipermuliakan, saudara. Nah, saudara, jadi Tuhan ingin agar hidup kita itu tidak sekedar hidup tidak sekedar eksis, tapi hidup itu untuk berbuah, ya, untuk menikmati. Ketika kita menikmati sesuatu, apakah kita menikmati televisi, menikmati sebuah makanan, menikmati satu produk handphone atau apapun juga, ketika kita menikmati, apa yang akan kita ucapkan? Kita pasti akan memuji pembuatnya atau memuji pabriknya, saudara, ya. Kita akan memuji penciptanya. Jika kita menikmati makanan, kita akan memuji ini yang membuat pintar sekali. Atau kita menikmati produk elektronik, kita akan berkata ini pabriknya hebat sekali, luar biasa. Nah, saudara, ketika orang mulai dekat dengan kita, apa yang akan mereka katakan? Saat orang lain menikmati hidup kita, ada buah yang kita hasilkan, saat itulah mereka akan berkata, ini orang ini punya Tuhan yang luar biasa, pasti, ya, nama Bapa akan dipermuliakan. Saudara dan saya adalah produk asli atau ori dari sorga. Kita ini bukan produk bajakan atau produk kopian, saudara, ya. Jadi kita ini adalah yang terbaik. Kalau kita hidup sebagai orang-orang yang bisa dinikmati, ya, seharusnya kalau produk ori itu pasti akan memuaskan dibandingkan dengan produk yang bajakan, saudara, ya. Nah, kita ini produk yang original, asli, seharusnya kita bisa dinikmati. Di dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ada kata supaya itu berkata tentang tujuan, berbicara tentang tujuan. Bukan kita yang memilih dia, tapi dia yang memilih kita.
bukan tanpa alasan, ada tujuannya. Dia memilih kita, Dia menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Supaya apa kita menghasilkan buah? Ternyata dikatakan supaya apa yang kita minta kepada Bapa itu diberikan kepada kita. Saudara, jika kita mungkin mulai bertanya-tanya, kenapa doa saya belum terjawab? Bagaimana supaya doa saya terjawab? Inilah jawabannya, saudara. Ketika hidup kita berbuah, maka apa yang kita minta di dalam namanya itu akan diberikan kepada kita. Ketika kita menyenangkan Dia, maka tanpa kita minta, mungkin pasti Tuhan akan sediakan, saudara. Sebagai orang tua, ketika kita melihat anak-anak kita mulai melakukan hal-hal yang menyenangkan, menyukakan hati kita, saya percaya sebagai orang tua yang penuh kasih, sebelum anak-anak kita meminta sesuatu, kita sudah mulai memikirkan apa ya yang akan aku berikan kepada anak-anakku. Saudara, berbuah menyenangkan Tuhan dengan berbuah, karena berbuah adalah salah satu tujuan Tuhan menciptakan kita. Yang kedua, saudara, mari kita memiliki hidup yang bersaksi. Memiliki hidup yang bersaksi, karena itu juga merupakan tujuan kenapa Tuhan mencurahkan Roh Kudus untuk memberikan kita kuasa, yaitu supaya kita bisa menjadi saksi. Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan menginginkan kita untuk bisa bersaksi, dan kesaksian yang benar-benar berdampak, kesaksian yang benar-benar bisa menyenangkan hati Bapa, tentu adalah lewat kehidupan kita sehari-hari, lewat pujian penyembahan yang kita lakukan sebagai gaya hidup. Pujian penyembahan itu bukan hanya dilakukan saat ibadah di gereja, tetapi harus menjadi gaya hidup. Menyembah, memuji Dia, itu kita lakukan dalam setiap hal aktivitas kita, saudara. Karena ketika kita menyembah, ketika kita memuji Tuhan, tidak mungkin dalam saat yang bersamaan kita mempermalukan Dia. Pada saat yang bersamaan, ketika kita menyembah Tuhan, mengagungkan Dia, tidak mungkin kita bersungut-sungut. Kalau gaya hidup kita setiap hari menyembah, memuji Tuhan, kita tidak punya lagi waktu untuk bersungut-sungut, kita tidak ada waktu lagi untuk takut, kita tidak ada waktu lagi untuk mempermalukan nama Dia, tetapi hidup kita hanya mempermuliakan Dia. Dalam segala hal kita tetap bersyukur, memuji Dia, menyembah Dia. Apapun yang terjadi kita tetap berkata puji Tuhan, saudara ya. Ya saudara, apa sih yang paling sering kita saksikan? Apa yang paling sering kita ceritakan selama ini? Apakah kita lebih sering menceritakan tentang kita, atau kita lebih sering menceritakan tentang Tuhan? Segala sesuatu, segala hal dalam hidup kita ini sebetulnya berbicara tentang Tuhan, bukan tentang kita. Karena peranan kita hanya sekecil sekali, sedikit sekali dalam semua kejadian, dalam semua keadaan. Peranan kita sangat kecil, karena lebih banyak Tuhan yang berperan dalam hidup kita. Musa bisa membelah laut Teberau, saudara. Apa yang Musa lakukan? Hanya mengangkat tongkat, tetapi selebihnya Tuhan yang lakukan. Untuk memberi makan 5.000 orang, apa yang dilakukan murid-murid? Hanya menyediakan 5 roti 2 ikan, tetapi selebihnya itu Tuhan yang lakukan. Atau mujizat pertama, perkawinan di Kana, air menjadi anggur sehingga pesta mereka tidak dipermalukan, nama baik mereka tidak dipermalukan, Tuhan bela. Apa yang mereka lakukan? Hanya menuangkan air dari tempayan ke tempayan yang lainnya. Selebihnya Tuhan yang lakukan. Saudara, demikian juga semua yang sudah terjadi dalam hidup kita, keberhasilan, pencapaian-pencapaian, atau segala sesuatu, saudara, peranan kita sangat kecil. Jadi tidak berhak kita berkata itu karena aku sudah melayani Tuhan. Oh tentu ini karena aku sudah memberi yang terbaik. Oh ini tentu karena aku baru saja memiliki ketaatan, atau sudah baru saja membantu orang.
Saudara, tidak ada satupun perbuatan kita yang layak, yang pantas untuk dijadikan alat penukar apa yang Tuhan punya. Semua yang Tuhan berikan, yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, semua karena kasih-Nya dan semua karena kehebatannya. Peranan kita sangatlah kecil. Lalu, jadi apa yang bisa kita ceritakan atas semua yang terjadi dalam hidup kita kalau bukan tentang Tuhan? Kita semua dipanggil untuk melakukan apa yang kudus. Tujuan Tuhan memanggil kita itu untuk melakukan yang kudus, bukan yang cemar. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kita harus tahu hal ini adalah tujuan Tuhan memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus, bukan yang cemar. Jadi kalau kita melakukan yang cemar, hidup kita gagal menjadi saksi. Tapi ketika kita melakukan apa yang benar, apa yang seperti Tuhan mau, hidup kita saat itu jadi kesaksian. Nah, ketika kita hidup kita jadi kesaksian, hidup kita melakukan apa yang Tuhan mau, maka itu yang saya katakan bahwa itulah saatnya hidup kita memiliki kualitas yang baik. Bahkan kita tidak perlu mempromosikan, menceritakan kehebatan kita, tapi orang lain akan menceritakan kebaikan kita. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Jadilah saksi Kristus. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kita perlu menceritakan kebesaran kebaikan Tuhan. Kita perlu menceritakan keagungan Tuhan, sehingga nama Tuhan akan semakin dipermuliakan dan Dia akan disenangkan lewat hidup kita. Yang ketiga, saudara, kalau kita mau menyenangkan Tuhan, kalau kita sudah berbuah, kita bersaksi, maka kita harus bisa memenuhi tujuan Tuhan menciptakan kita, yaitu berkuasa. Saudara, Kejadian 1 ayat 26 mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan di atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, ini adalah menggambarkan tujuan karena ada kata supaya. Ya, Tuhan menjadikan kita segambar serupa dengan Dia supaya kita berkuasa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa memiliki hidup yang punya kuasa, berkuasa? Berkuasa di sini kita pernah mendengar Tuhan memberikan kita kuasa, berkuasa atas sakit penyakit, berkuasa atas kutuk, berkuasa atas iblis, berkuasa atas dosa, segala sesuatu. Tuhan ingin agar kita berkuasa, tidak dikuasai, tapi kita berkuasa. Saudara, ini sudah seperti barang-barang yang kita beli, baik itu barang elektronik dan apapun juga, saudara, pasti disertai dengan buku petunjuk atau manual book supaya kita bisa mempelajarinya, supaya kita bisa menggunakannya secara maksimal. Tetapi biasanya kita malas membacanya, kita malas karena tulisannya kecil mungkin atau banyak sekali. Kita malas membacanya, jadi kita menggunakan hanya berdasarkan dari apa yang kita lihat dari orang-orang lain yang sudah lebih dulu menggunakannya, ya. Sehingga sangat jarang, bahkan hampir tidak pernah buku panduan atau buku petunjuk itu dibaca sebelum kita menggunakan produk tersebut. Sehingga tidaklah mengherankan jika kita kurang maksimal menggunakan produk itu, bisa rusak dan lain sebagainya. Kita bingung untuk memperbaikinya karena kita tidak membaca buku petunjuknya. Saudara, Tuhan menciptakan kita itu juga ada buku petunjuknya, yaitu Alkitab. Ketika kita tidak membaca atau malas membaca buku petunjuknya, maka hidup kita pun akan kurang maksimal. Kita akan gagal memenuhi kehendak Tuhan, yaitu berkuasa. Hidup kita tidak maksimal, kita akan kesulitan menyenangkan Dia. Kita tidak seperti yang Tuhan mau gara-gara kita kurang membaca buku manual itu. Mari sudah kita baca
buku petunjuk atau Alkitab itu, sehingga kita mulai mengerti bagaimana seharusnya kita ini menjalani hidup ini, sehingga sebetulnya Tuhan sudah merancang kita berkuasa, maka kita pun akan memenuhi panggilan itu. Hari-hari ini keadaan sangat mengerikan, tidak menentu, tapi Tuhan tetap ingin kita berkuasa atas keadaan. Jangan sampai keadaan menguasai kita. Nah, kita harus berkuasa atas hari-hari yang ada ini, berkuasa atas situasi kondisi yang ada. Ketika kita justru larut di dalam kesedihan dan ketakutan, maka kita sedang menyimpang, melenceng dari tujuan Tuhan yang semula. Kita belum bisa menyenangkan Tuhan. Saya percaya kita semakin dibawa Tuhan mengerti lebih jauh lagi akan hidup kita, betapa hebatnya Tuhan, betapa luar biasanya Dia merancang hidup kita. Kita ini bukan manusia-manusia yang biasa, kita diciptakan hampir sama, serupa bahkan dengan Tuhan. Itu suatu hal yang luar biasa, artinya kita bisa melakukan perkara-perkara yang hebat. Kita bukan hanya melakukan perkara yang biasa, tetapi yang luar biasa, karena kita dirancang dengan luar biasa. Mari kita miliki hidup yang menyenangkan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan kami pemahaman yang baru akan betapa hebatnya rencana Tuhan atas hidup kami. Engkau telah menciptakan kami sedemikian rupa agar kami bisa memiliki kehidupan yang di atas rata-rata, hidup yang menyenangkan Tuhan, bukan hidup yang biasa-biasa, hidup yang lebih baik dari orang-orang yang tidak ada di dalam panggilan Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus agar kami memiliki hidup yang berbuah, hidup yang bersaksi, dan hidup yang berkuasa, sehingga kami akan selalu muncul dan keluar sebagai umat yang lebih dari menang. Biar kami menjadi orang-orang yang berhasil seperti menjalani hidup seperti yang Tuhan mau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita telah diberkati untuk berada firman Tuhan. Mari kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini lewat persembahan kita. Dan sebelum kita memberi, mari terlebih dahulu kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang sudah kami terima, kami percaya bila firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Kami mau meresponi setiap perkataan-Mu Tuhan, dan kami tahu hidup kami ditentukan oleh apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Karena kami adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Engkau menciptakan kami menjadi umat yang lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, mantraikan firman-Mu atas kami, dan mampukan kami Roh Kudus untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang telah memberkati kami. Kami percaya urapan yang baru, berkat-berkat Allah melimpah dalam kehidupannya. Dan kami mau pagi hari ini untuk memberi yang terbaik untuk Engkau dan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi dengan berlipat kali ganda. Dan Engkau memberkati pekerjaan usaha kami, apapun yang menjadi keperluan kami, apapun yang menjadi kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan akan menyediakan semuanya tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan sambil persembahan kita berikan kepada Tuhan. Katakan pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Dan kita mau naikkan pujian kita, bahwa panggilan Allah harus kita genapi dalam kehidupan kita, sehingga penuaian terjadi, banyak jiwa boleh bertobat, mengaku bahwa Yesuslah Tuhan kita, Dialah Raja atas kehidupan kita. Haleluya. Kita naikkan pujian itu kepada Tuhan. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Amin. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Katakan lagi kepada Tuhan, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Amin Tuhan. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku Sungguh Tuhan, kami tahu bahwa tidak ada hal yang lebih menyenangkan Tuhan ketika hidup kami sesuai dengan panggilan Tuhan. Kami tahu Engkau ingin agar bangsa-bangsa semua akan dimuridkan, dibaptis dalam nama-Mu melalui kehidupan kami. Ya Yesus, kami pun berdoa selalu biarlah Roh Tuhan turun atas kami semua, melawat negeri kami Indonesia, sehingga gereja Tuhan mulai bangkit bersinar seperti yang Tuhan mau. Kami jemaat Tuhan mulai bangkit dan menjadi terang untuk menerangi setiap kegelapan di mana Tuhan tempatkan kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, pemimpin baik di tingkat tertinggi pemerintahan Indonesia itu presiden, sampai di tingkat di daerah ya Bapak. Biarlah Tuhan lawat mereka, dan lewat hidup kami mereka juga semakin mengenal pribadi Yesus ya Bapak. Tuhan, kami berdoa juga untuk keadaan di mana virus corona masih terus bertambah jumlah penderitanya. Kami yakin Tuhan punya maksud di balik semua ini. Bila Engkau jamah pemerintah dan juga semua penduduk Indonesia agar semakin mengerti dan disadarkan untuk bisa hidup lebih baik lagi dengan standar kehidupan yang lebih baik lagi di masa-masa new normal ini.
Kami yakin Tuhan akan pulihkan. Semua badai pasti akan berlalu. Kami percaya Tuhan tidak diam. Ya Yesus, berdoa juga untuk keadaan di mana kami tinggal. Biarlah keadaan semakin membaik. Dan kalaupun hal-hal yang seperti telah dinubuatkan dalam Alkitab mulai terjadi satu persatu, kami percaya tangan Tuhan menopang kami. Tuhan melindungi setiap kami sebagai seorang Bapa yang melindungi anak-anaknya, seperti induk Raja Wali yang menopang setiap anak-anaknya di kepak sayapnya. Yesus, berdoa kami teringat untuk anak-anak kami yang dalam masa-masa studi harus dalam keadaan seperti ini. Bila mereka semua tidak kehilangan semangat untuk meraih cita-cita mereka, kami yakin hari depan sungguh ada, masa depan sungguh ada. Kamu berkati semua orang yang mengasihi, yang kami kasihi, mereka bahkan mereka yang mungkin membenci kami lepaskan berkat atas mereka. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Hari-hari kami adalah hari-hari yang luar biasa, hari-hari yang Tuhan jadikan. Kami siap Tuhan untuk melangkah melewati hari-hari ini bersama Kristus. Karena itu kami membutuhkan curahan kuasa-Mu dan berkat-Mu. Mari saudara, bukalah kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah saat ini berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus. Turun tercurah atasmu, menjadikan engkau semakin heran, dan ditambah-tambahkan segala yang baik atasmu semakin hari semakin bertambah-tambah, mulai saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.